Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelda Hirmaini, kelas 3A Prodi Tadris IPA dengan NIM 1911260004. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi anatomi dan mekanisme fisiologi sistem sirkulasi atau kardiovaskular pada manusia. Baiklah, nah di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sistem kardiovaskular. Simak pada video berikut. Baiklah, materi yang A yaitu pengertian sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Nah, sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Dengan tersampaikannya hormon ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan atau operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sistem kardiovaskular memiliki fungsi untuk mentransportasikan darah dan zat-zat yang dikandungnya ke seluruh bagian. Itulah tadi pembahasan tubuh mengenai pengertian sistem kardiovaskular. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu komponen organ penyusun sistem kardiovaskular pada manusia. Simak pada video berikut. Baiklah, materi yang kedua yaitu komponen organ penyusun sistem kardiovaskular pada manusia. Sistem kardiovaskular terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Fungsi sistem ini dapat dianalogikan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya atau pipanya. Itulah tadi penjelasan materi yang kedua. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu komponen penyusun darah, karakteristik, jenis, dan fungsi dari darah. Simak pada video penjelasan berikut ini. Baiklah, materi yang ketiga yaitu komponen penyusun darah, karakteristik, jenis, dan fungsi darah. Baiklah, yang pertama yaitu struktur darah terdiri atas yang A. Plasma ialah cairan darah 55%, sebagian besar terdiri dari air, 95%, 7% protein, 1% nutrien. Di dalam plasma terdapat sel-sel darah dan lempingan darah, albumin dan gamma globulin yang berguna untuk mempertahankan tekanan osmotik fluid, dan gamma globulin juga mengandung antibodi atau imunoglobulin seperti IgM, IgG, IgA, IgD, IgE untuk mempertahankan tubuh terhadap mikroorganisme. Di dalam plasma juga terdapat zat atau faktor pembeku darah, komplemen haptoglobin, transferin, ferritin, seruloplasin, kinina, enzim, fosfatida, glukosa, asam amino, lipida, berbagai mineral, dan metabolit
hormon dan vitamin-vitamin. Kemudian yaitu sel-sel darah. Kurang dari 45% terdiri dari eritrosit 44%, sedang sisanya 1% terdiri dari leukosit atau sel darah putih dan trombosit. Sel leukosit terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Kemudian yaitu karakteristik darah. Yang pertama yaitu warna. Darah arteri berwarna merah muda karena banyak oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin di dalam sel darah merah. Darah vena berwarna merah tua atau gelap karena kurang oksigen dibandingkan dengan darah arteri. Kemudian yaitu B. Viskositas. Viskositas darah atau kekentalan darah 3/4 lebih tinggi daripada viskositas air, yaitu sekitar 1048 sampai 1066. Yang C yaitu pH. pH darah bersifat alkaline dengan pH lebih kurang 735 sampai 7.45. Kemudian yaitu volume. Volume pada orang dewasa, volume darah sekitar 70 sampai 75 ml per kilogram. BB atau sekitar 4 sampai 5 liter darah. Yang ketiga yaitu jenis-jenis sel darah. Sel darah yang pertama sel darah putih atau leukosit, yang kedua sel trombosit, yang ketiga sel eritrosit. Selanjutnya yaitu fungsi darah. Darah berfungsi A. Mengedarkan sari makanan, B. Mengangkut oksigen, C. Mengedarkan hormon, D. Membawa sisa oksidasi sel tubuh, E. Menyerang kuman atau bakteri yang masuk, F. Menyembuhkan luka, G. Mengangkut karbon dioksida, H. Membuang zat-zat sisa ke ginjal dan juga kulit, yang I. Sebagai pengatur suhu tubuh, yang J. Memendam bibit penyakit. Itulah fungsi dari darah. Baiklah, selanjutnya materi yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu mekanisme sistem kardiovaskular, sistematik, dan pulmonal. Simak pada video berikut. Baiklah, materi yang D yaitu mekanisme sistem kardiovaskular, sistematik, dan pulmonal. Yang pertama yaitu sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru, kemudian darah yang sudah berada di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri, untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling tepi di tubuh di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat yang dibawanya ke sel-sel tubuh, darah akan mengalir kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau paru-paru. Ini merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar, vena atau syapa.
lalu memasuki serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, darah yang sudah berada di balik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Selain itu, darah bersih yang kaya oksigen akan memasuki serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Imam Muhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muhlis, NIM 1911260002. Saya dari Prodi Tadris IPA semester 3 kelas A, akan melanjutkan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama, mekanisme sistem sirkulasi atau kardiovaskular pada janin. Nah, darah janin didapat dari ibu dan dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta, untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat di umbilikus. Peredaran darah janin digambarkan langsung sebagai berikut. Mula-mula, darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilikus yang bercabang dua. Setelah memasuki dinding perut, yaitu yang pertama, cabang kecil bersatu dengan vena porta. Darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Yang kedua, cabang satunya lagi, ductus venosus aranti, yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior masuk ke anterium kanan dan sebagian besar darah dari anterium kanan akan dialirkan ke anterium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari anterium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Yang ketiga, darah dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena adanya tahanan dari paru-paru yang belum mengembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis bagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botalli, dan sebagian kecil akan menuju paru-paru, dan selanjutnya ke anterium sinistra melalui vena pulmonalis. Sementara darah yang terdapat pada anterium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua: arteri hipograthica interna yang mempunyai cabang arteri umbilicalis, darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida, serta sistem metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilicalis, ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk diteruskan ke ibu. Selanjutnya, F. Proses pembekuan darah. Pembekuan darah adalah proses ketiga dan paling efektif dalam proses hemostasis. Sangatlah penting darah membeku dengan cepat ketika pembuluh darah mengalami kerusakan, tetapi sama pentingnya agar darah tidak menggumpal ketika tidak ada kerusakan di pembuluh darah. Karena keseimbangan ini, proses pembekuan darah adalah salah satu proses yang paling kompleks dalam tubuh, yang melibatkan lebih dari 30 reaksi kimia dan melibatkan juga banyak zat. Walaupun prosesnya kompleks, pembekuan darah selesai dalam waktu 3-6 menit setelah pembuluh darah mengalami kerusakan. Selanjutnya, langkah-langkah kunci dalam proses pembekuan darah adalah sebagai berikut. Yang satu, jaringan rusak melepaskan tromboplastin dengan agregat trombosit, melepaskan faktor trombosit yang bereaksi dengan beberapa faktor pembekuan dalam plasma untuk menghasilkan protombin aktivator. Yang kedua, dengan adanya ion kalsium, protombin aktivator merangsang konversi protombin atau inaktif enzim ke trombin aktif enzim. Yang ketiga, dengan adanya ion kalsium, trombin mengubah molekul fibrinogen protein plasma yang larut menjadi benang yang tidak larut yang disebut fibrin. Nah, benang-benang fibrin membentuk anyaman yang menjebak sel darah dan menempel pada jaringan yang rusak untuk membentuk trombus atau pembekuan darah.
Setelah bekuan tersebut terbentuk, benar-benar fibrin menghasilkan gumpalan lebih kompleks dan menarik jaringan yang rusak lebih dekat atau sama lain. Selanjutnya, fibroblast bermigrasi ke gumpalan tersebut dan membentuk jaringan ikat fibrosa yang memperbaiki daerah yang rusak. Selanjutnya, pengenalan golongan darah. Yang satu, pengertian darah. Darah merupakan satu-satunya jaringan dalam tubuh yang berupa fluida. Darah mentransport oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membentuk produk sisa seperti karbon dioksida. Darah merupakan sampel yang sering diperiksa di laboratorium rumah sakit. Darah merupakan suspensi sel dan fragmen sitoplasma di dalam cairan yang disebut dengan plasma. Secara keseluruhan, darah dapat dianggap sebagai jaringan pengikat dalam arti luas, karena pada dasarnya terdiri atas unsur-unsur sel dan substansi intraseluler yang berbentuk plasma. Keberadaan darah dalam tubuh mempunyai arti penting bagi kehidupan seseorang. Secara umum, fungsi darah adalah sebagai alat transport makanan yang diserap dari saluran cerna dan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dinamis dalam tubuh. Termasuk di dalamnya ialah mempertahankan suhu tubuh, mengatur keseimbangan distribusi air, dan mempertahankan keseimbangan asam basa sehingga pH darah dan cairan tubuh tetap dalam keadaan seharusnya. Yang kedua, golongan darah. Golongan darah merupakan ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein. Pada permukaan membran sel, darah merah di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen selain antigen A, BO, dan RH. Sistem ABO yang ditemukan oleh Karl Landsteiner merupakan sistem yang paling penting dalam bank darah dan ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran transfusi. Antigen utamanya disebut A dan B. Antibodi utamanya adalah anti-A dan anti-B. Gen yang menentukan adanya tidak aktivitas A atau B terletak di kromosom. Penetapan golongan darah menentukan jenis agglutinogen yang ada dalam sel dan menentukan agglutinin yang ada dalam serum. Dalam sistem golongan darah ABO ini berlaku asas yang mengatakan bahwa serum seseorang tidak akan mengendapkan sel darah merah orang itu sendiri, serta sel darah merah orang lain yang bergolongan sama. Jadi, serum darah dari orang yang bergolongan darah A tidak akan mengaglutinasikan sel darah merah dari orang yang bergolongan darah A. Hal yang sebaliknya juga berlaku untuk serum yang bergolongan darah B. Serum dari orang yang bergolongan darah AB tidak dapat mengendapkan sel darah merah golongan AB. Juga tidak dapat mengaglutinasikan sel darah merah golongan A maupun golongan darah B. Sel darah merah golongan O tidak dapat diaglutinasikan oleh serum dari orang yang bergolongan darah A, B maupun AB. Yang ketiga, pembagian golongan darah. Pada tahun 1900, seorang dokter kelahiran Australia bernama Karl Landsteiner membedakan darah manusia menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pembagian golongan darah ini berdasarkan perbedaan agglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi pada membran permukaan sel darah merah. Penggolongan darah ini ada 2 zat yang berperan penting dalam menentukan golongan darah, yaitu agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen atau antigen ini merupakan polisakarida yang hanya terdapat pada sel darah merah, tetapi juga terdapat pada kelenjar ludah, hati, ginjal, paru-paru, testis, dan semen. Sel darah merah memiliki salah satu dari antigen A, B, AB atau tidak sama sekali pada permukaan sel tersebut. Golongan A memiliki antigen A, golongan B memiliki antigen B, golongan AB memiliki antigen A dan B. Sementara golongan O tidak mengandung antigen. Antigen tersebut mampu memproduksi antibodi. Individu yang memiliki golongan darah A, B atau memiliki golongan darah AB merupakan resipien universal, dapat menerima semua jenis darah karena tidak memiliki antibodi. Seseorang yang bergolongan darah O merupakan donor universal, dapat menerima semua jenis darah. Yang keempat, prinsip dasar penggolongan darah. Faktor yang menentukan golongan darah manusia berupa antigen yang terdapat pada permukaan luar sel darah merah disebut agglutinogen. Zat anti terhadap antigen tersebut disebut zat anti atau antibodi yang bila bereaksi akan menghancurkan antigen yang bersangkutan disebut agglutinin dalam serum. Suatu antibodi alamiah yang secara otomatis terdapat pada tubuh manusia.
yang terakhir, H. Interaksi sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan. Pernafasan merupakan satu proses pertukaran gas-gas respirasi, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Fungsi utama pernafasan adalah untuk menyediakan oksigen untuk kelangsungan proses metabolisme sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida hasil dari metabolisme tersebut. Proses bernafas terjadi akibat dari inspirasi dan ekspirasi yang diakibatkan oleh kontraksi otot-otot interkostal dan diafragma. Setelah oksigen disalurkan ke paru-paru, akan berlakulah proses difusi dan transportasi gas tersebut ke kapiler, darah, seterusnya ke jaringan dalam tubuh. Sistem pernapasan sendiri terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan alveoli. Secara sederhana, mekanisme pernafasan merupakan proses pertukaran dan transportasi oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, darah atau hemoglobin membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Hemoglobin menerima oksigen yang telah dihirup melalui paru-paru. Setelah itu, oksigen pun langsung mengikatkan dirinya ke hemoglobin yang membawanya ke jantung. Setelah itu, jantung akan memompa darah ke sel-sel di seluruh tubuh. Selain itu, fungsi hemoglobin lainnya adalah mengantar karbon dioksida untuk bisa keluar dari sel tubuh dan mengembalikannya ke paru-paru agar bisa dibuang. Setiap hemoglobin mampu membawa 4 molekul oksigen. Mungkin itulah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, dan ada kesalahan-kesalahan yang saya tidak sengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.